Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Mas Danan sepertinya mencoba mencari petunjuk dari Mbok Sar. Mata Mbok Sar terlihat mengerenyet, mencoba memahami maksud Mas Danan. Di tempat ini, kami melihat 5 bangunan yang menyerupai candi. Saat di sana, kami merasakan keberadaan makhluk yang kami lawan di pabrik gula itu. Ada juga sosok manusia yang bentuk tubuhnya mirip dengan sosok Raden yang kami lihat. Jelas Mas Danan. Entah mengapa wajah Mbok Sar seketika terlihat serius. Ia menatap penuh ke arah Mas Danan. Jangan sekali-kali kalian dekati orang itu. Kalian pasti mati. Teriak Mbok Sar. Maksud Mbok? Tanya Cahyo. Aku melihat tubuh Mbok Sar, nafasnya terlihat semakin kencang, seolah cemas dengan sesuatu. Dia sudah muncul. Gumam Mbok Sar. Dia? Memangnya dia siapa, Mbok? Tanya Pak Le. Mbok Sar menceritakan tentang cerita yang hampir sama dengan yang kubaca di serat lontar Pak Wajah. Jika dugaannya benar, sosok Raden itu adalah leluhurnya yang memilih jalur hitam. Ia memilih untuk tinggal di jagat Segoro Demit dan kembali setelah semua ilmunya sempurna. Saat ilmunya sempurna, jangankan kelima titisan Batara itu, ia bahkan bisa memanggil makhluk apapun dari alam itu ke alam kita. Jelas Mbok Sar. Raden Darwana Biryosono, ucap Mas Jagat mencoba mengingat-ingat nama yang tertulis di serat lontar. Tolong bilang ke Mas Jagat dan yang lainnya, Raden itu penganut ilmu tantra kiri. Saat melihat seseorang dengan ilmu itu, kalian juga harus menjauh. Aku dan Cahyo yakin dia orang yang sama dengan yang kami lihat dulu. Ucap Mas Danan mencoba memperingatkan kami. Tak lama setelah ucapan itu, perlahan air di tempayang menjadi kusam. Kesadaran Mbok Sar pun mulai kembali ke tubuhnya. Saat itu Mbok Sar terlihat lemah dengan wajahnya yang pucat. Mungkin saja hal itu terjadi setiap Mbok Sar kesadarannya mulai kembali. Kita harus cepat, ucap Mbok Sar. Kenapa jadi buru-buru, Mbok? Tanya Guntur. Tanpa menunggu jawaban, Nyai Jambrong segera membuka lebar pintu rumah dan bersiap untuk keluar. Kalau Raden mulai kembali, ia pasti juga mengincar sesuatu di makam itu. Dan bila dia mendapatkannya, yang terjadi akan semakin mengerikan. Jelas Mbok Sar. Kami pun mengikuti perintah Mbok Sar untuk keluar dan mengikuti petunjuknya. Terlihat sudah ada beberapa keranda yang sepertinya berisi jenazah anggota keluarga Biryosono yang dibunuh kemarin. Kanjeng, mau kemana? Mereka yang membunuh saudara kita mungkin masih berada di sekitaran sini, ucap salah satu abdi Mbok Sar. Sudah, kalian tenang saja. Orang-orang ini lebih mampu melindungi saya daripada kalian. Kalian tolong jaga murni. Jangan sampai traumanya berkepanjangan. Perintah Mbok Sar. Abdi itu menoleh ke arah kami sebentar dan memilih percaya dengan ucapan Mbok Sar. Baik Kanjeng, perintah saya terima. Ucapnya yang segera meninggalkan kami. Tak ada yang salah dari ucapan abdi tersebut. Dari sini pun, aku sudah merasakan ada yang mengintai kami dari jauh. Aku pun sadar, ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak, menyerang kami. Itu pasti karena keberadaan Nyai Jambrong di dekat kami. Mobil Mas Jagat hanya mampu mengantar kami sampai ke sebuah mulut hutan. Tempat yang dimaksud oleh Mbok Sar ternyata jauh lebih dalam dari yang kami kira. Walau begitu, entah mengapa Mbok Sar tetap terburu-buru melangkah ke dalam hutan.
Walau terlihat tidak akur, aku sempat melihat Nyai Jambrong mengulurkan tenaga ke Mbok Sar agar ia bisa berjalan lebih cepat. Aku benar-benar penasaran dengan hubungan kedua nenek tua ini. Setelah melewati hutan-hutan yang lebat, kami terhenti tepat di hadapan sebuah pintu gua yang menurutku cukup kecil. Mungkin hanya sebesar 2 orang dewasa, entah bagaimana isinya. "Mbok, jangan bilang makam itu ada di dalam gua," tanya Guntur panik. "Kalau takut, tunggu saja di luar sambil main kelereng," ledek Nyai Jambrong. Enak aja, mana mungkin Guntur takut? Artinya kan kita harus cari sesuatu yang bisa jadi penerangan, balas Guntur. Aku tahu Guntur sepertinya juga cukup takut masuk ke dalam gua gelap itu. Apalagi itu adalah tempat keramat yang diincar banyak dukun jahat. Sebenarnya aku juga sama, hanya saja aku tidak seberani Guntur untuk berbicara. "Ayo kita masuk, Mbok," ajak Mas Jagat. "Tahan, jangan sembarangan," ucap Mbok Sar. Baru saja mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tercium bau amis mengelilingi kami semua. Kami mencari arah bau itu, yang ternyata berasal dari sosok tak kasat mata, yang baru saja keluar dari gua itu. "Setan brengsek, kemana Nyai Kulambang, penjaga gua ini?" teriak Mbok Sar pada sosok yang baru saja menunjukkan wujudnya pada kami. Makhluk hitam besar dengan 3 kali tubuh manusia biasa. Bau mayat tercium dari seluruh tubuhnya. Rambut dan bulu di tubuhnya menutupi. Mundur, dia bukan demit biasa. Ada pusaka kuno di dada dan pergelangannya. Peringat Mas Jagat. Buto lemah itu sudah mati. Sekarang Raden yang menguasai tempat ini. Aku Yai Bayuwono yang menggantikannya, ucap makhluk itu. Mbok Sar terlihat panik. Ia melihat ke arah sekeliling, seolah mencari sosok Yai Kulambang yang kuduga adalah pelindung wilayah ini. "Nyai, tolong Nyai," pinta Mbok Sar pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun melangkah ke depan, mengarah ke makhluk yang mengaku bernama Nyai Banyuwono itu. "Kamu hutang lagi sama aku," ucap Nyai Jambrong yang segera berlari, menerjang ke arah makhluk itu. Ia melilitkan butiran kalung di tangannya sembari membacakan mantra. Melihat hal itu, Guntur pun mengikatkan sarungnya dan mengikuti Nyai Jambrong dari belakang. Guntur mencoba menyerang kaki makhluk itu yang sebesar tubuhnya. Sayangnya serangannya tidak cukup kuat untuk menggoyahkannya. Tapi berbeda dengan Nyai Jambrong, dengan sesekali pukulan, makhluk itu terpukul mundur. "Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian," teriak setan itu yang segera memukulkan tangannya ke arah Nyai Jambrong. Tapi seperti yang kami duga, Nyai Jambrong mampu menghindari serangan itu dengan mudah. Sayangnya bukan itu masalah utamanya. Bau menyengat tercium dari pusaka yang terletak di dada makhluk itu. Baunya semakin menjijikan hingga membuat kami tidak bisa bernafas. Bahaya. Mas Jagat memasuki pertempuran. Ia membacakan ajian pelindung muksa pangreksa yang menghindarkan kami dari ilmu pustaka makhluk itu. Namun ternyata itu tidak berdampak banyak. "Sudah, kalian mati saja. Aku malas meladeni kalian," ucap makhluk itu. Tanpa bisa mengatur nafasnya, Nyai Jambrong terlihat semakin lemah. Mas Jagat kembali ke arahku sebentar dan membisikkan sesuatu. Sementara itu Guntur menutupi wajahnya dengan sarung dan beberapa kali melompat ke arah pohon dan bersiap melancarkan sebuah tendangan yang ia selimuti dengan ilmu kebatinan. "Guntur, jangan!" Aku tahu itu adalah perbuatan bodoh. Makhluk sadar dengan keberadaan Guntur dan bersiap membantingnya dengan pukulan. Tapi aneh, saat makhluk itu bersiap untuk berdiri, tiba-tiba ia terjatuh. Kaki makhluk itu tidak bisa bergerak. Sementara itu, tendangan Guntur berhasil membuat makhluk itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya tepat setelah tendangan Guntur mendarat di belakang kepalanya. "Apa ini? Ucap brengsek!" Aku melihat kaki makhluk itu terlilit oleh benda menyerupai lidi yang dibuat dengan batang daun kelor.
Aku memang pernah mendengarnya bahwa benda itu bisa melukai sosok gaib, tapi aku tidak pernah membayangkan menggunakannya seperti ini. 1-0 ya mbah, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Jangan sombong bocah, dia bangun lagi, balas Nyai Jambrong. Nyai Bayuwono kembali berdiri dan bersiap membalas serangan Guntur. Namun dengan sedikit gerakan Guntur mampu menghindarinya setipis mungkin. Ilmu bela diri itu persis seperti yang kulihat saat bertarung bersamanya dulu. Ayo Dirga, ucap Mas Jagat. Sesuai apa-apanya, aku mengeluarkan keris Dasa Sukmo dan bersiap menyerang makhluk itu. Seolah menyadari kemampuan pusakaku, makhluk itu mulai mengincarku dan melancarkan sebuah pukulan. Aku tak bergeming dan terus menerjang Yai Banyuwono. Sementara Mas Jagat mengalihkan arah pukulan makhluk itu dengan serangannya. Merasa mulai terancam, makhluk itu menggunakan pusakanya lagi. Kali ini asap hitam mengelilingi kami. Ada rasa sakit yang menyengat saat asap itu mulai menyentuh kulit kami. Kupastikan jasad kalian akan menjadi tumbal untuk kebangkitan pusakaku, ucap Yai Bayuwono yang segera mengibaskan asap itu ke arah kami. Tapi belum sempat ia melakukannya, tiba-tiba asap itu menghilang bersama kedua wujud keris Dasa Sukmaku yang beradu dengan kedua pusaka Yai Banyuwono dan menghancurkannya. Tiba-tiba suara retakan menggema bersama hilangnya bau busuk dan asap hitam yang menyerang kami. Brengsek, sialan kalian! Makhluk itu semakin mengamuk menyerang kami. Namun tiba-tiba sebuah tendangan mendarat tepat di kepala makhluk itu dan membuatnya terkapar ke tanah. Raja bangsa buto saja kuhadapi, apalagi setan bongsor seperti kamu. Tanpa pusaka, kau tidak lebih kuat dari buto alas, ucap Nyai Jambrong yang berhasil menaklukkan makhluk itu. Benar saja, tanpa pusaka serangan Nyai Jambrong berhasil membuat makhluk itu terkapar di tanah. Jangan urusi makhluk itu, kita harus segera masuk, ucap Nyai Jambrong. Entah mengapa, aku merasa Yai Banyuwono merasa ketakutan saat kami pergi ke dalam gua. Tolong Kanjeng, tolong saya. Tanpa pusaka ini, setan-setan kiriman dukun-dukun itu pasti akan membalas dendam kepada saya. Tiba-tiba Yai Banyuwono memohon ampun kepada Kanjeng. Ia merasa ketakutan sembari menatap ke berbagai arah di hutan ini. Benar saja, sedari tadi memang sudah banyak yang mengincar kami. Sosok-sosok mengerikan terlihat dari berbagai sisi hutan, mengincar Yai Banyuwono. Demit sialan, berani-beraninya, ucap Nyai Jambrong kesal. Mbok Sar menahan Nyai Jambrong dan mendekat ke arah Yai Banyuwono. Setelah ini, aku akan memasang kembali pelindung di gua ini. Kalau kau bisa berjanji satu hal, mungkin kau kubiarkan masuk, ucap Mbok Sar. Mbok, yang benar, ucapku tak terima. Mas Jagat menahanku, sepertinya ia mempercayai keputusan Mbok Sar. Apa itu Kanjeng? Asal saya bisa hidup, saya akan patuhi, ucap Yai Banyuwono. Setelah ini, kau harus membawa Yai Kulambang kembali ke tempat ini. Bila tidak bisa, kau harus menggantikannya, menjaga gua ini sampai akhir hayatmu, perintah Mbok Sar. Menurutku ucapan itu adalah sebuah pengikat. Seandainya setan itu sudah membunuh sosok Yai Kulambang, sudah pasti pilihannya hanyalah menjaga gua ini sampai akhir hayatnya. Yai Banyuwono terdiam mendengar syarat itu. Namun Mbok Sar tidak mempedulikannya dan berpaling masuk ke dalam gua. Saya bersedia Kanjeng, saya berjanji, ucap makhluk itu. Ada sebuah mantra yang dibacakan oleh Mbok Sar. Selain pelindung gua, ada sebuah asap yang menutupi mulut gua. Sumpahmu terikat saat aku melewati asap itu, ucap Mbok Sar. Kami pun segera pergi, meninggalkan Yai Banyuwono. Aku menoleh ke arah makhluk itu dan menyaksikan ia sedang menerima kemungkinan terbaik yang bisa ia dapat setelah memasuki gua ini. Apa Mbok Sar yakin
Tanyaku yang bingung dengan keputusan Mbok Sar. Ia malah mendekat ke sebelahku dan mengusap kepalaku. Makhluk itu adalah Abdi Trahbiryosono. Ia di bawah kuasa Raden Darwana. Lagi pula mengurungnya di goa ini lebih baik daripada mengambil resiko dia lolos berkeliaran di luar sana. Jelas Mbok Sar. Mendengar penjelasannya, aku pun mulai mengerti. Semakin berjalan ke dalam, cahaya matahari semakin tak mampu menjangkau ke dalam. Guntur terlihat sibuk mencoba menyalakan kayu kering yang ia cari di luar. Gak gitu cara bikin opor, ucap Mas Jagat menghampiri Guntur. Ia pun mengambil sapu tangan di tasnya dan melilitkannya di kayu itu. Ia membakar kain itu, memecahkan koreknya, dan membiarkan minyak di dalamnya membasahi kain itu, hingga api berhasil membakar kayu yang dibawa Guntur. Nih, pelan-pelan, biasain matamu ya, api begini gak akan tahan lama, ucap Mas Jagat. Matur nuwun Mas Jagat. Terlihat wajah Guntur terlihat lega. Sepertinya ia masih tidak terbiasa dengan tempat gelap. Aku mendekat ke arahnya untuk mencari penerangan. Tak lama tanpa sadar kami pun sampai di sebuah celah batu yang bertuliskan aksara Jawa. Jelas kami merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Kami tidak dapat menggambarkan apa itu, yang pasti itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ada yang aneh dengan Mas Jagat. Di saat kami ketakutan, ia malah tersenyum membaca tulisan aksara Jawa di batu itu. Mas, kok ketawa? Emangnya itu tulisan apa? Tanyaku yang memang kurang mengerti aksara Jawa. Satu masalah kita terselesaikan Dirga, ucap Mas Jagat. Sudah dibilang, ini semua sudah ditakdirkan, ucap Mbok Sar. Guntur mendekatkan obornya ke batu itu dan mencoba membacanya sendiri. Artinya apa, Tur? Tanyaku. Kurang lebih ini pesan. Dan bekas darah di dinding itu adalah persetujuan mereka, ucap Guntur. Aku masih tidak mengerti isi pesannya apa. Tanyaku. Guntur membacanya dengan seksama pesan pendek itu dan mencoba menjelaskan padaku. Apabila jasad kami yang telah mati bisa digunakan untuk mereka yang hidup, itu adalah penghargaan tertinggi. Kurang lebih itu isinya Dirga, ucap Guntur. Aku mengerti, dengan adanya pesan ini, mungkin saja Mbah Jiwo lebih tenang untuk membuat pusaka yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas Danan dan yang lain. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan semakin bersemangat, tetapi ia malah memegang kepalaku dan menolehkannya ke arah dalam celah gua itu. Jangan senang dulu, kita harus mencari cara untuk menghadapi siapapun yang ada di dalam, ucap Mas Jagat. Dinginnya embun pagi kali ini tidak seperti biasa. Bukan hanya udara pagi yang membuat suasana beberapa hari ini menjadi lebih dingin, tapi kepergian Pak Le dan Cahyo cukup membuat suasana di rumah menjadi jauh berubah. Kula nuwun, permisi. Terdengar suara seorang perempuan mengetuk pintu rumah bule dari luar. Bule yang masih memandangi masakannya merasa sedikit tidak asing dengan suara itu. Sekar, kok mendadak? Tanya bule yang cukup kaget melihat kehadiran Sekar di rumah itu. Iya bule, kangen, balasnya singkat. Waduh, ayo masuk, maaf rumahnya masih berantakan. Sini Sekar, bantu beresin bule. Bule tersenyum melihat kedatangan Sekar, namun di balik itu bule masih merasa bingung untuk menjelaskan keberadaan Cahyo dan Pak Le pada Sekar. Sudah nggak usah repot-repot, bule udah masak sayur asem, makan dulu yuk, temenin bule. Sekar nginep kan? Ajak bule. Iya dong bule, tenang, Sekar nggak bakal ngerepotin lagi kayak dulu. Bule sedikit mengingat kejadian saat Cahyo menyelamatkan Sekar saat tragedi gending alas mayat. Saat itu Sekar dalam keadaan linglung dan masih sulit untuk berkomunikasi. Wah, menu doyannya Cahyo nih, sayur asam ikan asin. Sekar terlihat bersemangat sembari membantu menghidangkan lauk di meja makan. Iya Sekar, sayangnya orangnya belum bisa pulang, ucap bule dengan nada sedih.
Sudah nggak apa-apa Bule, Cahyo pasti baik-baik saja. Sekar nggak khawatir kok sama Cahyo dan Pak Le. Ibu Sekar sembari mengambilkan lauk untuk Bule. Bule menatap Sekar, ia terlihat begitu tegar. Sepertinya Sekar juga sudah mengetahui tentang keadaan Pak Le dan Cahyo sekarang. Sekar lebih khawatir sama Bule, tinggal sendirian itu nggak enak. Lalu Bule, Sekar nemenin Bule di sini ya, sampai Mas Cahyo pulang. Pinta Sekar. Bule tersenyum mendengar niat baik Sekar. Jelas kehadiran Sekar hari ini merubah suasana rumah ini menjadi lebih berbeda. Bule, sendirian aja? Tanya seorang ibu yang berpapasan dengan Bule di pasar. Enggak Bu, ada yang nemenin kok. Balas Bule sembari memilih sayur di salah satu lapak. Wah, Pak Le udah pulang. Akhirnya ya Bule, jarang sekali Pak Le pergi selama ini. Balas ibu itu. Belum, Pak Le belum pulang Bu. Tak berapa lama Sekar datang menghampiri Bule dengan membawa beberapa bumbu masakan yang baru saja ia beli di sisi lain pasar. Ini Sekar, calonnya si Cahyo. Bule mengenalkan Sekar pada tetangganya ibu. Wah, calonnya Cahyo. Cantik ya. Bisa-bisanya itu bocah bandel begitu dapat calon seayu ini. Balas ibu itu. Sekar menyupit Bule dan seketika menjadi salah tingkah dengan perkenalan itu. Awalnya ia ingin protes, tapi saat melihat Bule tersenyum menikmati perbincangan itu, ia pun mengurungkan niatnya. Bule, Sekar malu tahu. Ucap Sekar sembari berjalan pulang. Gak apa-apa Sekar, biar Cahyo kaget pas pulang nanti ditanyain ibu sekampung. Balas Bule sambil tertawa kecil. Sekar ikut tertawa. Ternyata Bule juga punya sifat iseng juga. Lambat laun warga desa pun semakin mengenal Sekar. Bule juga sangat terbantu dengan keberadaan Sekar di rumah. Suatu ketika Bule melihat Sekar menari di pendopo belakang rumah, tempat biasa Pak Le dan Cahyo berkumpul. Awalnya Bule merasa khawatir kalau itu ada hubungannya dengan kutukan yang menyerang desanya dulu. Tapi ternyata Bule salah. Kekhawatirannya pudar setelah melihat raut wajah Sekar yang menari dengan senyum mengikuti alunan nada yang ia setel dari radio tip milik Cahyo. Bule baru tahu kamu bisa nari. Ucap Bule mencoba menegur Sekar yang baru selesai dengan tariannya. Bule, jadi malu. Balas Sekar. Tapi tarianmu bagus loh, Bule sampai pangkling. Sekar mematikan tipnya dan merapikan aksesoris yang ia kenakan. Iya Bule, Sekar juga nggak mau kalah dari Mas Cahyo. Sekar harus bisa ngalahin trauma Sekar. Tarian korban kutukan gending alas mayat itu nggak boleh terus menghantui Sekar. Balasnya. Bule tersenyum dan menghela nafasnya. Ia merasa saat ini semua orang di dekatnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Sekar pun mengajak Bule untuk ke tengah mengikuti gerakan Sekar meliuk-liuk di pendopo itu. Awalnya Bule canggung, namun sepertinya mereka berdua menikmati alunan musik itu. Dan tak henti-hentinya tertawa menertawakan keasikan mereka. Di bawah bulan purnama malam itu, tidak lagi tarian yang mengerikan yang terjadi seperti saat dulu. Saat ini Purnama menjadi saksi kebahagiaan dalam tarian mereka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka berdua. Desa Kandimaya. Pelan-pelan saja Nyai, bentar lagi kita sampai kok. Ucap Naya menemani Nyai Kirana mendaki Bukit Batu. Iya Naya, maaf ya malah jadi ngerepotin kamu. Balas Nyai Kirana. Ngerepotin apa Nyai? Justru Naya senang diajak ke sini. Pemandangannya indah. Hutan-hutan di sini juga masih hijau. Jawab Naya dengan wajah sumringah. Nyai Kirana menatap Naya dengan tersenyum, seperti sedang senang menatap wajah anak perempuannya sendiri. Panggil ibu aja ya Naya, jangan panggil Nyai. Ucap Nyai Kirana sembari mengelus kepala Naya. Sontak wajah Naya terlihat canggung. Udah nurut aja, ayo lanjut lagi. Ucap Nyai Kirana tanpa memberi kesempatan Naya untuk menjawab. Baik Nyai, Ibu. Balas Naya yang tak mampu menyembunyikan senyumnya. Cukup lama perjalanan yang mereka lakukan untuk mencapai tempat yang mereka tuju.
sebuah makam di atas bukit batu. Tertulis nama seseorang yang penting untuk Nyai Kirana dan Danan di sana, Bisma Sambara. Seseorang yang pernah menyelamatkan ayah Naya sewaktu kecil dan juga ayah dari seseorang yang sangat Naya sayangi. Terlihat seekor burung jala kecil sedang hinggap di atas batu nisan itu. Sepertinya sarangnya juga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mas, ngapunten ya, Kirana baru bisa kesini lagi. Gumam Nyai Kirana sembari membersihkan makam suaminya itu. Naya menatap tingkah laku Nyai Kirana yang menurutnya terlihat romantis. Walau sosok lelaki yang ia sayangi sudah tidak ada lagi di sisinya. Kirana ditemani sama Naya, calonnya Danan. Gak nyangka ya kalau Danan juga nyantolnya sama Sinden. Lanjutnya lagi. Ibu, jangan gitu, Naya malu. Ucap Naya sambil sedikit menyenggol lengan Nyai Kirana. Nyai Kirana malah semakin tertawa melihat tingkah Naya. Di atas bukit batu itu, Nyai Kirana bercerita banyak tentang Danan, ayahnya, dan tempat itu. Tempat ini tidak akan seindah ini kalau tidak dijaga oleh sosok yang luar biasa, ucap Nyai Kirana. Naya sepertinya sudah bisa menebak sosok yang dimaksud oleh Nyai Kirana dari cerita yang pernah diceritakan Danan. Namanya Butolireng. Naya benar-benar antusias mendengar kisah pertarungan antara ayah Danan dan Butolireng, hingga mereka berdua menjadi bersahabat. Bahkan Nyai Kirana sempat cemburu saat suaminya itu meminta dimakamkan di atas bukit batu dibandingkan dekat dengan keluarganya. Yang sabar ya Bu, ada berkahnya juga, jadi tiap mengunjungin Bapak kita bisa melihat pemandangan sebagus ini, ucap Naya. Iya dong. Bapaknya Danan memang susah ditebak, balas Nyai Kirana. Sama persis sama anaknya, Naya membalas sambil sedikit mengingat setiap wajah Danan saat bersama dengannya. Entah berapa lama mereka bercengkrama di tempat itu, sembari menikmati udara segar, dan pemandangan yang membuat mereka nyaman. Seolah-olah seluruh serangga hutan, burung-burung dan seluruh alam di hutan sekitar bukit batu menyambut kedatangan mereka. Mas, bantu jaga Danan dari sana ya. Kirana sama Naya cuma bisa menitipkan doa dan menanti dengan sabar. Tapi kami tahu Danan dan yang lain pasti akan kembali dengan selamat, ucap Nyai Kirana. Naya tahu dengan betul, di balik wajah kuat Nyai Kirana tersimpan rasa khawatir yang mendalam atas anaknya itu. Sebelum memutuskan untuk pulang, Nyai Kirana menyanyikan sebuah tembang dengan suara yang merdu di atas bukit batu itu. Naya tahu dengan jelas bahwa itu adalah tembang yang sangat disukai ayah Danan semasa ia hidup. Naya pun mengimbangi suara Nyai Kirana dan membiarkan suara mereka berdua menghibur siapapun yang mendengar di atas bukit batu itu. Entah itu hewan hutan, dedaunan yang jatuh, rimbunya pepohonan, ataupun hanya seekor burung jalak yang setia mendengarkan dari atas batu nisan itu. Di puing-puing desa Kumolo Randu, tempat saat Mbah Jiwo dan Pak Waja kembali ke desa itu, seluruh suasana kembali mencekam. Langit kembali terlihat menghitam dengan puluhan makhluk memantau mereka dari kejauhan. Mbah Jiwo, Pak Waja yang khawatir mencoba memastikan keadaannya. Tenang Pak Wajah, saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan, balas Mbah Jiwo. Pak Wajah sekali lagi memastikan raut wajah Mbah Jiwo. Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya. Ia kembali mendatangi sebuah makam di belakang rumah. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk menyerupai jasad warga yang sudah membusuk, mengepung mereka. Mbah Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. Ia terus menggali makam itu, bahkan walau berbagai makhluk menjijikan itu mengerubungi tubuhnya, mencakarnya dan menghalanginya. Mbah Jiwo, jangan nekat, teriak Pak Wajah. Mbah Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuan itu. Anehnya memang, makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbah Jiwo. Pak Wajah tidak ingin lengah, sedari tadi ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini.
Sesekali ia membacakan doa untuk memulihkan Mbah Jiwo, sekaligus mencari asal kecurigaannya. Ada sesuatu yang membuat Pak Waje merasa tidak nyaman. Sementara Mbah Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu. Pak Waje pun mengeluarkan pusaka mangkok kuningannya dan mendentingkan suaranya ke seluruh penjuru hutan. Benar saja, tepat saat suara itu menggema, berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu. Pak Waje memutuskan untuk tidak memberitahu hal itu kepada Mbah Jiwo dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri. Dengan beberapa mantra, Pak Waje berhasil membakar puluhan ular yang mencoba mengincar mereka. Namun hal itu membangkitkan amarah sosok di balik keberadaan makhluk-makhluk itu. Manusia-manusia brengsek, seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja. Terdengar suara perempuan tua menggema ke seluruh hutan. Pak Waje kembali membaca mantranya, seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.